Selamat pagi dan salam sehat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun berada pada saat ini. Marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada hari ini. Hari Kamis tanggal 20 Mei 2021. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Sai madok moleate maau di ho sian hati goran ni roha, molo huguruhon aka uhum ni hati goram ni. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya setiap orang mendambakan kebahagiaan. Tetapi seperti apa wujud kebahagiaan itu? Apakah kebahagiaan adalah karena kekayaan, jabatan, kedudukan atau hidup yang mapan secara ekonomi, ataukah kebahagiaan itu karena memiliki keluarga yang harmonis, yang dicintai oleh orang-orang yang kita kasihi, atau memiliki kesehatan jasmani? Kalau kebahagiaan berwujud seperti itu, alangkah memprihatinkan. Dan alangkah malangnya orang-orang yang hidup dalam kesulitan ekonomi, orang-orang kecil yang berjuang keras dalam hidup, orang-orang yang menjalani hidup seorang diri atau janda, duda, yatim piatu, dan lain-lain. Kebahagiaan seperti itu hanyalah kebahagiaan sementara. Amang inam. Dalam bacaan kita Mazmur ini, pemazmur memberi pandangan yang berbeda-beda tentang kebahagiaan. Bagi pemazmur, kebahagiaan yang abadi itu bukanlah kebahagiaan yang dicari-cari atau diusahakan oleh manusia. Kebahagiaan yang sejati adalah karena pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, hidup menurut Taurat Tuhan, dan memegang perintah dan peringatan Tuhan. Karena mencari Tuhan dengan segenap hati, itulah kebahagiaan yang sejati. Ketika pemazmur berada dalam ancaman karena musuh-musuhnya, karena orang-orang yang mengejarnya dengan maksud jahat, hanya Taurat Tuhan yang menjadi pengharapan baginya. Karena itu pemazmur selalu berseru kepada Tuhan sebagai satu-satunya penolong di kala kesesakan bagi pemazmur, yang pada saat itu dia dalam kesesakannya. Pagi-pagi buta pemazmur bangun, berteriak minta tolong. Dalam doa kepada Tuhan, pemazmur meminta kepada Tuhan, merenungkan janji-janji Tuhan. Dia yakin akan pertolongan Tuhan. Dari pengalaman hidup ketika berada dalam kesesakan, pemazmur memilih firman Allah sebagai pegangan hidup, walaupun banyak orang di sekitarnya menjauh dari Tuhan. Pemazmur mengalami bahwa hanya dekat dengan Tuhan dan memegang firman Tuhan dalam hidupnya, dia mampu menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Dia mampu merasa tentram. Ia akan mengalami sukacita dan kebahagiaan. Bagi setiap orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, mereka disebut sebagai orang yang berbahagia. Di samping itu, orang benar yang selalu berpegang pada ketetapannya tidak akan pernah mendapat malu, sebab Tuhan yang selalu menjaga mereka. Tuhanlah yang menjadi pelindung dan pembelah bagi setiap umatnya. Dengan perlindungan dan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya, maka sudah seharusnya orang benar selalu bersyukur kepada Tuhan. Ia akan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan cara mengikuti segala perintah dan ketetapan Tuhan. Ia akan selalu berusaha menaati setiap kehendak Tuhan dalam hidupnya, bukan supaya mendapat keuntungan, tetapi ia bersyukur dan mengasihi Tuhan. Orang yang benar akan melakukan semua kehendak Tuhan dalam ketulusan hati. Karena kebahagiaan merupakan dambaan dari setiap insan. Namun untuk mendapatkannya tidaklah mudah, membutuhkan tekad dan kemauan yang tinggi.
untuk selalu berusaha menaati segala peraturan dan ketetapan Tuhan. Selalu mencari Tuhan, selalu berbuat baik dan tidak lagi mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudari? Maukah kita menjadi orang yang berbahagia? Jika iya, berusaha dan berjuanglah untuk tetap taat pada firman yang telah disampaikannya kepada kita melalui firman-Nya yang kita dengar. Dan biarlah kita jadikan Taurat Tuhan sebagai pola di dalam kehidupan kita masing-masing. Semakin kita karib dan semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mampu berjalan melalui segala cobaan dengan keyakinan di dalam Dia. Jika kita menjadikan Yesus titik fokus perjalanan iman kita, Dia akan mendewasakan dan menyempurnakan iman kita. Tuhan menghendaki dan menginginkan agar kita berjalan dalam iman yang terus bertumbuh. Dan iman seperti itu akan kita peroleh hanya dengan mempelajari dan hidup dalam firman Tuhan. Jika kita menginginkan iman yang kuat, dan harus kita memulai mendisiplinkan diri, menyediakan banyak waktu bagi Tuhan setiap harinya. Marilah kita lakukan kehendak Tuhan dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Dia yang senantiasa menolong kita. Amin.